Salam damai sejahtera bagi saudara. Berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja-Gereja Klasis Semarang Timur. Edisi hari Sabtu 30 April 2022. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bersama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian sabda firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan, rendah hati dan murah hati. Ada kisah inspiratif, ada sebungkah emas bertemu dengan sebungkah tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Semua mata memandangku. Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menggeleng-gelengkan kepala dan menjawab, "Hei emas, jangan sombong. Ya, memang aku tidak secemerlang seperti dirimu, namun aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman yang menjadi makanan makhluk lainnya seperti hewan dan manusia. Aku memberi manfaat bagi banyak orang. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam 1000 bahasa. Saudaraku, dalam percakapan yang singkat ini pelajaran apa yang kita dapatkan? Bahwa dalam hidup ini banyak orang yang berkarakter seperti emas. Mereka berharga dan menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Mereka sukses dalam karir, banyak harta kekayaan, mereka rupawan dalam paras, tapi sukar membantu orang miskin, apalagi peduli kepada sesama. Tapi ada juga orang yang berkarakter seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Mereka murah hati. Saudaraku, makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi orang lain di sekitar kita? Apalah artinya kemakmuran bila tidak berbagi pada orang yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Saudaraku, dalam bacaan Injil Lukas 14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, pasal ini berisi pengajaran Tuhan Yesus sewaktu ia diundang ke rumah orang Farisi. Di rumah itu Tuhan Yesus mengajar tentang pentingnya rendah hati yang dikaitkan dengan undangan. Mungkin saat itu yang diundang cukup banyak dan mereka berebut tempat dan mereka ingin berada duduk di paling depan. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Tuhan Yesus mengajar tentang kerendahan hati. Kritik Yesus pada saat itu adalah bagaimana pola sosial pada zaman itu yang tidak membawa nilai-nilai mulia, karena orang lebih cenderung menempatkan diri di tempat-tempat terhormat. Tempat kehormatan umat sebenarnya ketika kita di hadapan Allah, bahwa itu jauh lebih penting daripada kehormatan di bumi. Kehormatan di hadapan Allah
tidak diperoleh dengan cara menonjolkan diri, sebab hanya datang melalui sikap yang rendah hati dan sikap murah hati. Maka kita harus memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Apabila umat peduli dan suka membantu, dampaknya dalam hidup umat di dalam ayat 14a. Dan engkau akan berbahagia. Makna berbahagia didapatkan dalam relasi yang beragam dan tidak kaku. Tuhan Yesus sedang merobohkan tembok pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Tuhan Yesus hanya ingin kita mengingat akan orang-orang yang tak beruntung supaya kita perhatikan. Pertanyaannya, apakah saudara ingin mencari kebahagiaan? Salah satu kuncinya adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati selalu tenang, hidup dalam damai sejahtera, tidak mengutamakan pernak-pernik dan segudang kepalsuan. Orang yang rendah hati selalu bahagia, tidak dapat dihina sebab ia tidak gila kehormatan, tidak dapat direndahkan sebab ia tidak mencari kuasa dan kedudukan, tidak dapat dinista sebab ia tidak gila jabatan, tidak gelisah dan cemas sebab ia tidak mencari pujian dan pengakuan, tidak merasa kesepian sebab ia tidak mengejar popularitas, tidak mudah tersinggung sebab ia tidak mencari kemuliaan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup peduli kepada sesama, supaya kami memiliki sikap hidup yang rendah hati dan murah hati. Biarlah firman-Mu ini akan kami lakukan dalam hidup hari sesehari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.